Halo otaku, kembali lagi dengan saya pengenal anime. Kekuatan sihir dalam anime sihir berbagai macam bentuknya. Begitu juga dengan kekuatan para karakternya masing-masing. Dari merubah kenyataan sesuai keinginannya hingga harus mengikuti berbagai macam aturan ketat agar tak meledakkan dirinya. Anime sihir memang sangat banyak sekali karena genre sihir yang memang populer. Tapi tenang saja, kali ini Pangkalan Anime akan memberikan 9 anime sihir dimana karakter utamanya overpowered. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke inti video. Di nomor pertama ada anime Deathmatch Kara Jimeru Isekai Kyosho Kyoku, bercerita tentang seorang pria bernama Ichiro Suzuki. Ia bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan game. Seorang pekerja keras yang loyal dengan pekerjaannya, mengatasi bug dan dikejar deadline hampir terjadi setiap saat. Bahkan hampir berhari-hari ia tak sempat untuk tidur. Setelah pekerjaannya selesai, Ichiro pun tidur di kantor. Namun tiba-tiba dirinya terbangun di sebuah dunia yang berbeda layaknya sebuah game dengan fitur-fitur yang tersedia seperti level, item, skill, dan berbagai fitur lainnya. Awalnya Sato hanya menganggap semua itu hanyalah sekedar mimpi. Namun sekian lama ia mulai merasa curiga karena tombol logout dan save yang tak dapat ia gunakan. Semua terjadi seperti kenyataan dan sampai saat ini ia tak bisa keluar dari dunia tersebut. Nickname yang ia miliki di dunia game ini bernama Sato. Tak hanya itu, entah bagaimana Sato memiliki stat yang sangat tinggi untuk sekelas pemain. Ia dibekali dengan level 310 beserta item, skill, pencapaian, dan gold yang luar biasa banyak. Tapi ia berniat menyembunyikannya dari semua orang. Untuk itulah Sato saat ini mencari jalan agar dapat keluar dari dunia ini dengan menjelajah serta menguak misteri-misteri yang tersembunyi. Ia juga bertemu dengan beberapa wanita serta teman yang membantunya di dunia baru ini. Di nomor 2 ada anime Ision Saga Dimension Transfer, menceritakan seorang pemuda bernama Hokage-kon. Pemuda ini sangat suka bermain game MMORPG. Sampai pada suatu hari, ia mendapatkan misi dari seorang wanita, karakter dalam game yang menyebabkan Hokage-kon terjebak di sebuah dunia yang tidak ia kenal bernama Dunia Mira. Setelah dia menyelamatkan Princess Scarlet dari serangan musuh, ia pun diangkat menjadi seorang ksatria yang bertugas melindungi Princess Scarlet dari kerajaan Estepiria. Di nomor ketiga ada anime Okasan Online. Anime ini bercerita tentang seorang remaja bernama Masato Osuki. Suatu hari, Masato sedang mengisi survei misterius tentang kedekatan anak dengan ibu mereka. Ternyata survei tersebut merupakan salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah. Program tersebut merupakan sebuah proyek game virtual fantasi MMORPG yang sedang dibangun oleh pemerintah guna membangun sebuah ikatan antara anak dengan ibunya. Masato dan Mamako kini menjadi salah satu beta tester di dalam game tersebut. Walaupun dunia game ini tak seperti yang diharapkan Masato, namun ini merupakan pengalaman yang berharga baginya. Di nomor keempat ada anime Outbreak Company. Shinichi Kanao merupakan seorang otaku dan hikikomori yang sangat cinta terhadap anime, manga, video game, dan hal yang menyangkut tentang moe. Suatu hari saat ingin mencari pekerjaan dan surfing di internet, Shinichi menemukan sebuah pekerjaan yang sangat cocok dengan dirinya. Karena perusahaan tersebut sedang mencari seorang otaku, di dalam tes yang diberikan kepadanya, Shinichi berhasil menjawab 200 pertanyaan dengan benar. Ia pun diundang ke perusahaan tersebut. Namun saat wawancara dimulai, tiba-tiba Shinichi kehilangan kesadaran dan pingsan. Setelah sadar, Shinichi terbangun di dunia lain. Terlebih lagi, seorang maid yang imut berada di sebelahnya. Setahun yang lalu, pemerintah menemukan sebuah portal dimensi yang menghubungkan antara Jepang dengan dunia lain. Setelah itu, mereka berhasil berunding dan akhirnya membuat aliansi dengan Kekaisaran Suci Eldern. Demi memperdalam hubungan, Kekaisaran Suci Eldern dan pemerintah Jepang membuat sebuah perusahaan bernama Amutek yang bertujuan
untuk memperkenalkan hiburan Jepang kepada masyarakat di sana. Karena pemerintah selalu gagal dalam mengurus hal ini, Shinichi akhirnya direkrut dan ditempatkan bekerja di perusahaan Amutek sebagai seorang manajer. Di nomor 5 ada anime Yojo Senki, berlatar pada masa peperangan yang tiada hentinya. Terdapat sebuah negara kekaisaran yang memiliki kekuatan yang sangat besar, armada militer dan penyihir handal dalam jumlah besar, serta kekuatan industri yang sangat unggul dari negara lainnya. Walaupun begitu, posisi mereka tidak menguntungkan karena dikelilingi oleh banyak negara lain yang membuatnya rentan terhadap serangan luar dari berbagai tempat. Oleh karena itu, mereka membuat strategi dengan mengirim banyak pasukan ke perbatasan dan menghalau musuh sembari pasukan utama datang ke wilayah mereka. Di medan perang, terdapat pasukan khusus yang dipimpin oleh seorang gadis yang mempunyai rambut pirang, berkulit putih, dan memiliki mata berwarna biru. Ia bernama Tanya Degurechav, lahir sebagai gadis kecil dari makhluk yang menyebut dirinya sendiri sebagai Tuhan. Gadis muda ini menjabat sebagai seorang letnan 2 serta dijuluki iblis yang paling berbahaya dan paling ditakuti di antara semua ahli sihir kerajaan. Di nomor 6 ada anime Mahou Shoujo Madoka Magica. Anime ini bercerita tentang seseorang anak bernama Madoka Kaname dan Sayaka Miki adalah gadis SMP biasa pada umumnya dengan kehidupan yang biasa pula. Namun kehidupan mereka berubah setelah mereka bertemu dengan Kyubey, seekor kucing dengan kemampuan sihir, dan Homura Akemi, seorang siswa pindahan. Kyubey memberikan mereka sebuah tawaran, yaitu Kyubey akan mengabulkan permintaan mereka. Namun sebagai gantinya, mereka masing-masing akan menjadi Mahou Shoujo atau gadis dengan kekuatan sihir dan mendapatkan kekuatan untuk menggapai mimpi mereka. Tetapi Homura Akemi yang ternyata juga merupakan seorang Mahou Shoujo menyuruh mereka untuk menolak tawaran itu karena tawaran tersebut tidak seindah seperti yang terlihat. Di nomor ke-7 ada anime Zetsuan Tempest. Takigawa Yoshino merupakan seorang pemuda biasa. Ia sekarang berpacaran dengan adik dari sahabatnya, yaitu Fua Aika, tanpa diketahui oleh Mahiro. Namun suatu ketika kejadian mengejutkan terjadi. Aika ditemukan di rumahnya dengan keadaan terduduk bersimbah darah dalam keadaan tak bernyawa. Kematian yang begitu tiba-tiba tersebut kini jadi misteri, bahkan polisi dan semua orang terdekatnya tak tahu alasan dibalik kematiannya. Takigawa Yoshino, pacar rahasianya, hanya memilih untuk menyerah dan merelakan kepergian Aika, namun tidak bagi Mahiro. Ia berjanji akan mencari dan membunuh pembunuh adiknya tersebut dengan tangannya sendiri dan pergi ke suatu tempat. Namun kemudian setelah beberapa waktu berlalu, kini Mahiro kembali. Ia sekarang memiliki kekuatan penyihir yang didapatkan setelah bekerja sama dengan seorang gadis penyihir bernama Hakaze Kusaribe. Gadis penyihir tersebut bekerja sama dengan Mahiro dengan syarat Mahiro akan menyelamatkan gadis penyihir tersebut dari sebuah pulau terpencil, dan sebagai gantinya ia meminta bantuan penyihir tersebut untuk mencari pembunuh adiknya dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Namun semuanya tidak semudah yang mereka bayangkan, karena mereka telah memilih untuk mengikuti pertempuran antara penyihir dengan resiko hancurnya dunia. Semakin mereka masuk ke dalam masalah tersebut sedikit demi sedikit, mereka tahu bahwa kematian Aika ternyata saling terhubung dengan kejadian ini. Di nomor 8 ada anime Get Jitai Kanochi Night. Itami Yoji, seorang otaku yang saat itu berada di Ginza untuk menghadiri event doujinshi, mendadak tiba-tiba saja di sana muncul sebuah gerbang misterius dan orang-orang aneh pun berdatangan dari gerbang tersebut dengan ciri khas abad pertengahan kuno yang kemudian menyerbu dan menyerang warga yang berada di sana. Tidak hanya manusia dan prajurit ala abad pertengahan, ternyata makhluk-makhluk seperti orcs, goblin, wyvern, dan sebagainya pun mulai berdatangan. Itami yang sebenarnya merupakan tentara yang tergabung dalam Jitai atau Self Defense Force dengan sigap membantu dan mengevakuasi warga untuk menyelamatkan diri. Untungnya SDF akhirnya berhasil menghentikan mereka berkat kekuatan yang jauh lebih unggul dibanding makhluk asing tersebut. Setelah peristiwa itu, Itami mendapatkan penghargaan dan mendapat kenaikan pangkat. Walaupun begitu, untuk mencari tahu dan meneliti tentang Get yang muncul secara tiba-tiba, akhirnya pemerintah
Jepang mengirim pasukan untuk menjelajah Gate serta merta menjalin hubungan dengan orang-orang di sana untuk membuat perjanjian damai. Di nomor 9 ada anime Isekai Cheat Magician. Anime ini bercerita tentang Rin dan Taichi, merupakan siswa-siswi SMA biasa dan merupakan sepasang teman masa kecil. Namun suatu hari tiba-tiba saja sebuah lingkaran cahaya muncul di bawah mereka. Lingkaran seperti cahaya sihir tersebut membuat mereka berpindah ke tempat misterius. Setelah beberapa saat mereka yakin bahwa mereka berdua telah dipindahkan ke dunia lain. Terlebih lagi saat berada di sana, mereka melihat petualang yang memiliki kemampuan sihir serta binatang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Setelah dibantu oleh petualang dan pergi ke kota, alangkah terkejutnya orang-orang di sana karena setelah melalui tes perhitungan sihir, Rin dan Taichi memiliki kekuatan sihir yang sangat tinggi. Dengan dibantu oleh petualang yang mereka temui di sana, kehidupan Rin dan Taichi di dunia baru mereka akhirnya dimulai.